Selamat bertemu kembali semua mahasiswa Fakultas Kedokteran Udara semester 2 Blok DDT. Perkenalkan, saya Dr. Kartini Lydia. Dan saya Dr. Magdarita Riwu. Kami berdua adalah pengampu praktikum farmakologi kedokteran Blok DDT semester 2. Materi yang akan kita pelajari pada praktikum kali ini adalah penulisan resep dokter dan perhitungan dosis yang akan dibawakan oleh saya, dan untuk macam-macam bentuk sediaan obat akan diberikan oleh Ibu Lita. Baik, kita akan mulai untuk penulisan resep dokter. Baik, sebagai seorang dokter, resep itu adalah suatu hal yang sangat penting setelah kita melakukan tindakan diagnosis. Setelah kita mendiagnosis pasien, kita akan menuangkannya dalam satu bentuk tata laksana tindak lanjut berupa terapi yang akan kita tuliskan dalam satu lembar kertas seperti ini, ya, namanya resep dokter. Nah, apa itu resep? Resep itu adalah permintaan tertulis dari seorang dokter, ya, kalau kita seorang dokter bisa dokter hewan, kepada apoteker. Sehingga kerjasama antara dokter, saya, Dokter Lydia bersama dengan Ibu Rita itu sangat penting dalam satu resep. Untuk penulisan resep dalam kertas resep ini adalah satu media komunikasi. Baik, kertas resep ini adalah media komunikasi, ya, karena resep ini akan dibawa oleh pasien ataupun diinput oleh asisten kita di dalam suatu aplikasi sehingga akan dibaca oleh orang lain, yaitu apoteker. Sehingga resep ini harus ditulis dengan tepat, dengan benar, dan dengan rasional. Ya, pada praktikum kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara menuliskan resep. Ya. Resep yang rasional itu seperti apa? Jadi resep yang rasional itu dia harus ditulis oleh seorang dokter, ya, harus memenuhi kaidah 5 tepat, yaitu obatnya tepat, dosisnya tepat, bentuk sediaan obatnya tepat, cara pemberian obatnya tepat, dan penderitanya juga tepat. Ya, biasanya belangko resep itu ukurannya 10 sampai 12 cm kali 15 sampai 18 cm. Ya, dituliskan secara jelas. Kalau Anda semua mungkin pernah melihat tulisan dokter ini kok tidak jelas, ya. Saya tidak tahu tulisannya apa, itu tidak benar. Jadi harus ditulis dengan jelas, mudah dibaca sehingga mengungkapkan dengan jelas apa yang harus diberikan kepada pasien. Ya, unsur-unsur dalam resep ada nama dokter dituliskan di atas, identitas dokternya siapa, alamat, kemudian nomor telepon dan surat izin prakteknya, kemudian ada kotanya, tanggalnya, kemudian ada yang disebut dengan superscriptio. Ada yang disebut dengan superscriptio. Superscriptio itu biasanya ditandai dengan penulisan huruf R. R itu berasal dari bahasa Latin yaitu recipe. Recipe itu artinya berikanlah, atau harap diambil atau berikanlah. Kemudian ada bagian yang namanya inscriptio. Inscriptio itu kalau Anda lihat harus terisi dari nama obatnya apa. Nama obatnya apa, kemudian berapa jumlahnya, kekuatannya, komposisinya apa, itu tulisnya di dalam inscriptio. Kemudian ada bagian yang namanya subscriptio, bentuk sediaannya apa? Apakah sirup, atau tablet, atau puyer. Nah, itu semua ada cara penulisan atau singkatannya dalam bahasa Latin. Baik, saya lanjutkan. Jadi bagian-bagian resep terdiri dari identitas dokter, alamat kota tempat resep itu diberikan, kemudian superscriptio atau ditandai dengan huruf R yang berasal dari kata recipe bahasa Latin yang artinya harap diambil atau berikanlah. Kemudian dilanjutkan dengan inscriptio. Inscriptio itu nama obatnya apa? Misalnya saya mau tuliskan paracetamol. Kemudian paracetamolnya itu tablet. Numero 10.
Nah, ini paracetamol ini inskripsionya, ini tablet ini bentuk sediaan adalah subskripsionya. Ya, jadi ini paracetamol tablet nomor 10. Kemudian kita ada bagian yang namanya signatura. Signatura. Biasanya dokter cuma tulis S sebenarnya, tidak kelihatan jelas. S itu artinya signatura. Signatura 3DD tab 1. Pro Renata. Ya, kemudian kita tutup dengan garis. Kemudian kita bisa taruh karena di sini ada tulisan Signatura Pro Renata, itu artinya berikanlah jika perlu. Pro Renata itu jika perlu. 3DD bisa kita tulis juga TDD tab 1. Itu artinya terdidi tablet 1. 3 kali sehari 1 tablet. Ya, 3 kali sehari 1 tablet. Kemudian setiap kali kita menuliskan satu jenis obat dengan aturannya, aturan minumnya atau cara pemberiannya itu ditandai dengan signatura tadi, kita harus tutup dengan 1 garis. Kemudian kita paraf di samping. Ya. Kita mau tambah apa lagi? Kita teruskan, lanjutkan dengan obat berikutnya. Ya, lanjutkan dengan obat berikutnya. Misalnya, saya memberikan B kompleks. B kompleks bentuk sediaannya tablet, jumlahnya numero 10, signatura 1DD tab 1. Tutup garis paraf. Sehingga ada 2 jenis obat yang kita berikan. 1 paracetamol, bentuk sediaan tablet, jumlahnya berapa? Numero NO. NO itu bahasa Latin singkatan dari numero 10. Penulisannya harus menggunakan angka Romawi. Jadi bukan 10 numerik tapi Romawi 10. Itu menyatakan jumlah obat yang kita mau berikan. Kemudian aturan pakainya ditandai dengan apa? Dengan signatura. Signatura 3DD terdidi. 3 ini bisa diganti dengan T. T itu ter, D yang pertama die, tab 1, tablet 1, Pro Renata. Pro Renata ini bisa ditulis di akhir, bisa ditulis di awal. Signa Pro Renata terdidi tablet 1. Karena kita menulis Signa Pro Renata, itu artinya apa dong? Itu artinya berikanlah jika perlu. Semua singkatan-singkatan pada penulisan resep ditulis dalam bahasa Latin. Semua telah tersedia di buku praktikum di bagian lampiran. Silakan adik-adik semua membaca bagaimana singkatannya, apa kepanjangannya, dan apa artinya. Semua ada di modul praktikum. Silakan mempelajari dan menghafalnya sehingga pada saat menuliskan resep sudah bisa menggunakan singkatan tersebut. Ada 2 yang sudah kita tulis tadi. Kemudian terakhir apa? Terakhir adalah penutup. Ya, penutup itu ditandai dengan pro. Pro ini artinya kepada siapa resep itu diberikan. Nama pasiennya. Ya, nama pasiennya misalnya Tuan Charles misalnya. Umurnya berapa? Kita tulis umur 40 tahun. Ya. Di sini ada tambahan berat. Bila resep akan kita berikan pada anak-anak, ya, kita perlu menambahkan berat badan. Ya, sebagai informasi bahwa kepada apoteker yang akan memberikan obat tersebut kepada pasien, bahwa dosis yang kita berikan sudah tepat. Dosisnya, perhitungannya berdasarkan berat badan. Sehingga apabila pasien kita adalah anak-anak dan resep yang kita berikan perhitungan dosisnya berdasarkan berat badan, kita perlu mencantumkan berat badan pada resep kita di bawah umur. Seperti itu. Ya, baik. Selanjutnya kita bisa melihat
di dalam buku praktikum kita, di modul praktikum kita, di sini Anda diberikan, ya, pada halaman 12 diberikan tentukan elemen-elemen resep dokter pada modul praktikum. Jadi Anda membaca modul praktikumnya, ya, di sini ada identitas dokter, namanya Dr. Lawrence. Diberikan di Kupang 21 Maret 2016. Obatnya seperti ini. Ya. Obatnya seperti ini, Anda tentukan. Anda tentukan yang mana yang bagian satu itu adalah apa? Yang disebut apa tadi menurut penjelasan saya? Apakah dia superscriptio atau inscriptio atau signatura? Seperti yang sudah saya jelaskan bahwa ada elemen-elemen resep. Mulai dari yang pertama, identitas dokter, superscriptio, inscriptio, subscriptio, signatura, identitas pasien, dan penutup. Saya harap adik-adik semua dapat mengikuti penjelasan saya. Baik, kita lanjutkan dengan macam-macam resep, ya. Resep yang kita tuliskan ini ternyata ada macam-macam formulanya, ya. Kalau Anda lihat yang saya tuliskan di sini, paracetamol. Semua orang mengenal, ya, hampir semua kenal nama paracetamol. Kenapa ya dikenal? Ya karena dia adalah nama generik, ya. Bila kita menuliskan nama-nama obat generik di dalamnya, itu dikenal dengan formula atau resep officinalis, ya. Tetapi kita bisa menuliskan, ya, atau meracik satu obat dengan istilah-istilah Latin, ya, itu namanya formula magistralis. Ya, itu artinya kita meracik sendiri. Misalnya kita menuliskan paracetamol, ya, paracetamol, kemudian kita tambahkan obat yang lain lagi, ya. Ini saya berikan contoh di sini, resipe. Ini saya langsung, ya, setelah kita menuliskan identitas nama kita, nama dokternya, kemudian resipe. Resipe paracetamol, miligram 120, kemudian sakarum saktis, quantum saktis, Misepa, lege artis, pulf, numero, ya, pulf, data les dosis, numero 10. Signa pro renata, SPRN, signa pro renata, terdedie, pulf 1. Karena kita tulis signa pro renata, yang artinya jika perlunya kapan? Pada saat demam. Bisa kita tulis dalam kurung febris. Artinya obat tersebut diberikan hanya bila demam. Jangan lupa kita tutup, kita paraf. Berikan kepada siapa? Pro. Anak Charles. Umurnya berapa? Ya. Umurnya berapa? Misalnya umurnya 2 tahun. Berat badannya berapa?
berat badannya misalnya 12 kilo, 12 kilo. Ya, 12 kilo. Nah, ini adalah contoh resep magistralis. Resep magistralis itu artinya resep yang kita racik sendiri. Ya, karena ada dua macam obat di dalam satu sediaan. Sediaannya adalah, bentuk sediaannya adalah pulv. Obatnya adalah paracetamol dan saccharum lactis. Ya, saccharum lactis itu penambah supaya tidak pahit. Ya. Di sini ada MFLA, mise, fa, lege artis. Campur dan buatlah sesuai aturan. Pulvis, puyer, dateless dosis, masing-masing bungkus isinya adalah 120 mg dan saccharum lactis quantum saktis. Quantum saktis itu secukupnya. Jadi masing-masing bungkus yang jumlahnya semua ada 10, itu terdapat 120 mg paracetamol dan saccharum lactis quantum saktis atau secukupnya. Nah, di sini ada penulisan DTD. DTD itu artinya dateless dosis. Kalau saya hapus dateless dosisnya, berarti di dalam 120 mg ini harus dibagi sejumlah 10. Jadi apakah betul 120 mg itu dibagi dalam 10 cukup sesuai dengan dosis anak Charles? Ya. Jadi dalam menulis resep Anda harus tahu. Dalam menulis resep formula magistralis Anda harus tahu berapa besar dosis paracetamol untuk anak. Berapakah dosis paracetamol untuk anak? Dosis paracetamol untuk anak itu sekitar 10 mg per kilogram berat badan per kali pemberian. Per kali minum. Sehingga bila diketahui berat badan anak 12 kg, dosis paracetamol adalah 12 dikali 10 sama dengan 120 mg setiap kali minum obat. Ya, setiap kali minum. Nah, 120 mg ini setiap kali minum berarti di dalam satu bungkus puyer yang kita berikan harus berisi 120 mg paracetamol. Kalau kita menghapus dateless dosisnya tadi, dosisnya tidak akan sesuai dengan 120 mg. Apoteker yang membaca resep seperti ini tanpa dateless dosis, dia akan membagi 120 mg dibagi 10. Jadi ada 12 mg saja di dalam satu bungkusnya. Sehingga kita perlu menambahkan dateless dosis. Ya, dateless dosis. Kalau Anda mau tanpa dateless dosis bisa. Kita harus tambahkan 1200. 1200 tanpa dateless dosis. 1200 tanpa dateless dosis. Ini artinya kalau tulisannya seperti ini berarti apoteker yang menerima resepnya kita akan membagi 1200 mg paracetamol ke dalam 10 bungkus puyer. 10 bungkus puyer. Sehingga hasilnya dalam satu bungkus terdapat 120 mg paracetamol. Tetapi kalau kita berikan dateless dosis, kita cukup memberikan dosis anak tersebut 120 mg dan kita tulisnya seperti ini. Saya harap bisa dimengerti. Ini adalah salah satu contoh penulisan resep formula magistralis. Baik, untuk formula magistralis ya kita akan meracik obat tersebut. Dokter akan membuat resep berupa racikan,
yang tadi kita sudah pelajari bagaimana cara membuat resep formula magistralis bentuk puyer. Bentuk formula magistralis bukan hanya bentuk puyer saja, ya. Bisa kita membuatnya bentuk kapsul. Saya berikan contoh pada slide berikut ini. Dr. Wijonarko, SIP-nya 1506-2015, beralamat Jalan Kayu Putih, pada tanggal 23 Maret 2021 menyusun resep formula magistralis dalam bentuk sediaan kapsul sebanyak 3 kapsul. Setiap kapsul mengandung metampiron 300 mg. Kapsul diberikan pada Tuan Santo, 27 tahun, dengan aturan pakai bila nyeri diberikan 3 kali sehari 1 kapsul. Silakan dikerjakan latihan ini. Ya. Baik. Apakah sudah selesai? Kita membahasnya bersama. Tadi nama dokternya adalah Dr. Wijonarko. Mudah-mudahan ada yang nama dokter sama ya. Aduh, saya hapus lagi. Ya, Dr. Wijonarko. SIP, alamat, HP, Kupang, tanggal 8 Juni 2021. Mau memberikan resep, isinya metampiron. Ya, kita tahu bahwa metampiron itu bentuknya tablet, tapi mungkin pasien yang diberikan itu tidak bisa menelan tablet dengan baik, agak kesulitan menelan tablet karena rasanya yang pahit, agak kesulitan, sehingga mau dimasukkan ke dalam kapsul. Sehingga kita tulis seperti ini resepnya. Kita juga membuat resep magistralis metampiron sediaan metampiron itu ada 300 mg tablet, 300 mg ya. Kemudian kita buat Niseval Lega Artis Wolf data less dosis. Kita harus ingat, kita harus tetap menuliskan data less dosis, artinya dalam setiap sediaan yang mau kita berikan isinya ada 300 mg. Numero 15 misalnya. Jangan lupa in cups. Artinya masukkan ke dalam kapsul. Aturan pakainya ditandai dengan apa? Ditandai dengan huruf S, signatura. Pemberiannya jika perlu, signa pro renata. SPRN 3 kali sehari bisa kita tulis 3 atau kita tulis T bisa terdiri cups 1. Cup 1. Jangan lupa ini biasanya metampiron, salah satu jenis NSAID, sehingga pemberiannya harus setelah makan. Apa istilah Latin setelah makan? Anda lihat pada lampiran yang ada pada modul itu ada namanya posuena. Posuena. Jadi PC. Ini ada aturan pakainya, signa pro renata terdidie atau 3DD
cup 1 Posoenam. Posoenam itu artinya setelah makan. Karena kita menulis signa pro renata, artinya jika perlu, jika kapan kita berikan obat tersebut. Jika pasien merasa nyeri. Bisa kita tulis di sini, nyeri. Jangan lupa ditutup. Kemudian kita berikan paraf. Kepada siapa resep ini diberikan? Kepada Tuan Santo. Umur 27 tahun. Ini adalah contoh resep magistralis jenis yang lain. Bentuknya adalah kapsul, metampiron, MFLA, misophalegiantis pulf, Dacales dosis numero 15. Jangan lupa penulisan jumlah obat itu harus dalam angka Romawi. Sediaan pulf, apakah bentuk puyer yang kita berikan? Tidak, bentuknya adalah kapsul. Sehingga pulf tadi harus dimasukkan ke dalam kapsul. In caps. Masukkan ke dalam kapsul. Apakah cukup sampai di sini? Tidak. Kita harus melengkapi dengan aturan penggunaan obatnya. Dengan tanda S, signatura. Signatura pro renata terdiri cup 1. Jika perlu 3 kali sehari 1 kapsul Posoenam VC. Posoenam itu artinya setelah makan. Jika apa? Jika nyeri. Masukkan tanda dalam kurung nyeri. Jangan lupa ditutup kembali dengan garis paraf pro. Kepada siapa? Kepada Tuan Santo, umur 27 tahun. Saya rasa cukup untuk formula magistralis. Baik, untuk formula magistralis jenis yang lain, ya, jenis yang lain itu ada juga jenis salep, ya, penggunaan krim kulit, ya, penggunaan luar, ya. Anda bisa melihat pada bagian belakang bagaimana cara penulisan untuk resep untuk kulit, itu juga bisa Anda pelajari di modul. Baik, kita lanjutkan ke formula yang lain. Di modul Anda akan melihat, Anda akan melakukan di sini menuliskan elemen-elemen resep tadi. Jadi, capaian pembelajaran kita pada praktikum kali ini adalah mengetahui macam-macam elemen, macam-macam resep, mengetahui elemen-elemen resep itu apa saja, mengidentifikasi ini apa, ini subscriptio kah, inscriptio kah, atau aturan pakainya. Kemudian kita juga mempelajari cara pemberian obat. Ya. Di bagian kedua halaman 15 ada cara pemberian obat. Nanti Anda akan melihat didemokan berbagai macam obat oleh Ibu Rita, dan di situ Anda harus menentukan obat itu diberikan secara apa. Ya. Kita mengetahui bahwa cara pemberian obat itu ada bermacam-macam, ya. Ada diberikan per oral, ada pemberiannya parenteral, ada pemberiannya topikal, ada pemberiannya per rektal, ada pemberiannya juga per vaginal. Sehingga macam-macam sediaan obat yang ada pada saat Anda praktikum nanti, Anda tentukan ini apa obatnya, per oral kah, atau parenteral kah, parenteral atau diinjeksi kah, atau dioles kah, atau dimasukkan lewat rektum, itu Anda tentukan. Kemudian Anda juga harus menentukan waktu pemberian. Karena resep obat tadi itu harus tepat obatnya, tepat dosisnya, tepat cara pemberiannya, dan tepat waktu pemberiannya. Waktu pemberiannya kapan? Nah, itu harus Anda tentukan. Sebelum makan antesenam, atau setelah makan seperti resep tadi, posoenam, ya, bersama makanan durante soenam, atau bersama makanan khusus, ya. Anda harus tentukan obat itu, waktu pemberian obatnya seperti apa.
Baik, berikutnya adalah formula officinalis. Formula officinalis sudah saya mulai tadi. Formula officinalis itu adalah resep dengan obat di dalamnya, isinya adalah obat-obat generik, ya, obat-obat generik. Formula officinalis adalah nama obat resep yang nama obatnya ditulis dengan nama generik, ya, tersedia sebagai bahan sediaan generik berlogo atau berlogo BPOM atau Depkes atau sediaan standar baku yang ada di formularium Indonesia. Kita bisa lihat di formularium, di situ ada nama-nama obat, di situ nama-nama generik. Ya. Dokter kalau membuat resep officinalis berarti dia sudah mengetahui komposisi bahan aktifnya dan kegunaannya, sehingga dapat menuliskan resepnya dengan cepat, dengan sederhana dan cepat, tidak seperti tadi formula magistralis. Ya. Selanjutnya kita mempelajari formula officinalis, resep dengan formula officinalis yang tadi saya jelaskan bahwa kalau formula officinalis berarti dokter sudah tahu kekuatannya, sudah tahu bahan aktifnya apa. Nah, bahan aktifnya namanya adalah nama generik yang bisa Anda lihat di formularium Indonesia. Ya. Ini ada contoh formula officinalis, ya. Dokternya, nama dokter Etika, beralamat Jalan Cendana, 15, nomor 15, pada hari ini tanggal 23 Maret 2021 menyusun resep dengan sediaan generik berlogo kapsul amoxicillin 500 mg dan diberikan kepada penderita nyonya pribadi 35 tahun dengan aturan pakai 3 kali sehari 1 kapsul setelah makan selama 5 hari. Nah, silakan Anda membuat resepnya. Bila Anda sudah selesai menuliskan resepnya, mari kita bahas bersama-sama. Ya. Dokternya adalah dokter Etika tadi, ya. Menyusun resep dengan sediaan generik. Sediaan generik itu namanya nama generik, namanya adalah amoxicillin. Jangan lupa kita tulis huruf R, resipe. Ini adalah superskripsio. Kemudian nama obatnya amoxicillin. Amoxicillin bentuk sediaannya apa? Kapsul. Kapsul, kekuatannya berapa? 500 mg. Diberikan kepada penderita dengan aturan pakai 3 kali sehari 1 kapsul selama 5 hari. Jadi kalau 3 kali sehari 1 kapsul selama 5 hari, kira-kira kita mau berikan obatnya jumlahnya berapa? Ya, jumlahnya berapa kalau dia minum 1 hari 3 kali? Harus jumlahnya adalah 15. Jangan Anda tuliskan 1 strip. 1 strip itu hanya 10. Nanti pasiennya mau pergi beli lagi, dia harus datang ke Anda lagi, ya. Jadi harus diberikan sesuai dengan jumlah obat yang mau dia minum. Jadi kalau 5 hari minumnya berarti 3 kali 5, 15. Jangan lupa tulis numero 15. Kadang-kadang dokter tidak menuliskan numeronya. Apotekernya pusing. Ini mau diberikan berapa pasiennya? Ya, biasanya apoteker yang baik dia akan menghubungi dokternya, dok, ini mau diberikan berapa jumlahnya, ya. Jadi jangan lupa menuliskan numero berapa. Amoxicillin kapsul 500 mg numero 15 diberikan 3 kali sehari 1 kapsul. Diberikan 3 kali langsung kita berikan, aturan pakainya adalah signatura. 3 DD Kap 1 setelah makan atau sebelum makan? Setelah makan. Kalau setelah makan berarti poswena. Poswena. Tutup garis paraf. Kepada siapa diberikan? Nyonya pribadi. Umur 35 tahun. Baik, selesai 1 resep officinalis. Kita lanjut
resep officinalis berikutnya. Resep officinalis berikutnya contohnya dokter memberikan obat resep generik yang sudah diketahui komposisinya, ya. Jadi contohnya dokter etika memberikan resep menggunakan obat batuk Posio Nigra Contratusib, ya. Itu adalah formula standar dalam formulir Indonesia kepada tuan moral. Aturan pakai bila batuk dapat diminum 4 kali sehari 1 sendok makan selama 10 hari. Ya, 1 sendok makan. Silakan Anda kerjakan. Baik, mari kita bahas bersama. Posio Nigra Contratusib itu sudah ada komposisinya. Diketahui komposisinya dalam 300 ml itu terdiri dari Posio Nigra Contratusib 300 ml. Itu ada Sulfus liquoritae 10 ml, amonium klorida, solusio amonium spiritus 6 mg, aquades ditambah sebanyak 300 ml. Jadi komposisinya itu sudah diketahui oleh dokter tersebut, sehingga dokter hanya tinggal menuliskan saja. Posio Nigra Contratusib mililiter 300. Kita mau memberikan setiap kali diberikan 1 sendok makan. 1 sendok makan apa istilahnya? Lihat di lampiran. Sendok makan itu koklear, ya. Kalau sendok T itu koklear T, CTH. Kalau C besar berarti dia sendok makan. 1 sendok makan itu isinya 15 ml. Nah, kalau 15 ml, ya, 15 ml kita kembali ke soal. Diberikan di dalam 10 hari. 1 hari 4 kali minum. Berapa botol yang harus diberikan? Nah, itu kita harus hitung benar-benar sehingga pasien itu tidak kehabisan obat sebelum dia sembuh. Ya, jadi dihitung baik-baik, 4 kali sehari 1 sendok makan berarti 4 kali 15 ml. Selama 10 hari, 4 kali 15 dikali 10 hari. Sehingga kalau 1 botol 300 ml, jadi jumlah botolnya adalah 2 botol. Lak 2. Jangan lupa lak 2. Lak 2 itu artinya 2 botol. Isinya 300 ml. Aturan pakainya berapa? Signa. Bila perlu, Prorenata. 4 BD, 4 kali sehari, 1 sendok makan. C1. Tutup garis, karena dia bila perlu, bila batuk, ya. Batuk. Tutup garis, kemudian diparaf. Diberikan kepada yang pribadi 35 tahun. Seperti ini salah satu contoh formula officinalis. Ya, baik. Kita lanjutkan yang terakhir adalah resep formula spesialistis. Formula spesialistis, ya. Formula spesialistis itu adalah formula resep yang nama obatnya itu adalah nama paten. Karena dikeluarkan oleh pabrik obat Sanbe Pharma. Jadi nama obatnya sesuai dengan nama pabriknya, sehingga bisa berbeda-beda dan pasien tidak agak sulit untuk menghafalnya. Jadi sesuai dengan pabrik obat. Ya. Jadi, tetapi tetap sama kita tulis bentuknya. Contohnya seperti ini. Ya. Dr. William hendak membuat resep sediaan paten Alirin expectorant. 120 ml diberikan kepada tuan bayi dengan aturan pakai 3 kali sehari 2 sendok teh, ya, 2 sendok teh. 2 sendok teh itu kalau 1 sendok teh itu 5 ml
Berarti kalau 2 sendok teh berarti 1 kali minum 10 ml. Kalau 10 ml dikali 3 berarti 30 ml. 30 ml kira-kira botolnya 120 ml bisa cepat habis. Habisnya dalam berapa hari? Itu kita bisa hitung. Ya. Silakan Anda kerjakan. Baik, mari kita bahas bersama. Seperti biasa, kita tuliskan nama dokternya, alamat, kemudian tempat kota, tanggal, dan kita tuliskan resipe. Obat apa tadi namanya? Obat spesialisnya Alerin expectora. Alerin expectora. Ya. 120 ml. Berapa botol yang kita mau berikan? Kalau kita lihat, oh kira-kira obatnya tadi habis kalau 120 ml 3 kali sehari minumnya. Masih setiap kali minum 2 sendok teh itu berarti 10 ml, dia akan habis dalam 4 hari. Ya. Nah, apakah kira-kira 4 hari ini pasien sudah sembuh apa belum? Nah, kalau pasien sudah sembuh, kita merasa sudah sembuh, berarti cukup 120 ml. Ya, kita cukup 120 ml berarti 1 botol saja. Lah, 1. Signa aturan pakainya terdiri CTH 2. Tutup. Paraf. Jangan lupa pro. Pro siapa? Kepada siapa kita berikan? Umurnya berapa? Selesai. Itu formula spesialistis. Terima kasih atas perhatian. Nah, adik-adik semua, dalam praktikum farmakologi mengenai penulisan resep yang rasional, formula magistralis, officinalis, dan spesialistis. Nah, untuk penjelasan lebih lengkap, kita akan belajar lebih banyak lagi pada perkuliahan, dan Anda bisa membaca dari berbagai macam literatur lagi, referensi yang lain yang mendukung sehingga capaian pembelajaran menulis resep yang rasional dapat tercapai. Terima kasih banyak, selamat belajar, Tuhan memberkati.